Dia udah berbeda jauh teman-teman. Mana ini kameranya? Loh, ini dia. Bisa aja nih. Akhirnya Toyota Hilux generasi terbaru hadir juga di Indonesia. Dan kali ini Hilux akan hadir dalam 3 varian. Ada yang tipe V yang paling atas, lalu tipe G yang paling menengah, dan juga ada tipe E nih yang paling rendahnya. Cuma memang di sini nggak ada ya. Jadi cuma ada V sama G aja. Dan apa sih bedanya dibandingkan generasi sebelumnya? Dan apa aja nih perbedaan antara tipe G dan juga tipe V? Nah, ini dia jawabannya. Oke, karena ini generasi baru, jadi memang secara tampilan, fasianya ini udah berbeda jauh dibandingkan yang generasi sebelumnya. Tampilannya sekarang jauh lebih sangar, lebih gahar, dengan lampu yang lebih pipih ya, kalau dibandingkan generasi sebelumnya. Dan dia sudah pakai lampu LED, proyektor untuk lampu utamanya, lalu ada DRL juga di sini untuk menyala ketika di siang hari dan malam hari itu dia akan lebih redup sedikit. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini ada untuk radarnya, karena apa? Karena di sana juga ada kameranya, dia sudah dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense. Jadi dia sudah ada ADAS-nya, sehingga ini generasi baru yang akhirnya mendapatkan fitur TSS nih. Karena di generasi-generasi sebelumnya, Hilux itu belum ada yang pakai fitur TSS. Kita lihat ke samping, nah peleknya untuk yang tipe V, karena ini adalah paling atas ya variannya, jadi memang dia buat penghobi lah, bukan orang-orang yang buat pekerja atau buat ketambang gitu ya. Jadi memang secara tampilan dia lebih keren, dan peleknya juga sekarang dia lebih besar ya, pakai ukuran 18 inci kalau yang tipe V, dibalut dengan ban 265/60 R18. Sementara untuk yang tipe G, dia itu pakai yang ukuran sedikit lebih kecil di 17 inci. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada karbon-karbon, aksen-aksen karbon. Jadi ini bukan bawaannya, tapi ini adalah aksesori resmi ya. Toyota Customizing Option TCO dari Toyota juga ya. Jadi dia berupa aksesori resmi, ada di sini, ada di sini, ada dashcam juga, ada klakson nih suaranya. Jadi dia aksesori tambahan aja. Lalu kalau kita ngeliat ke bagian buritannya juga dia udah berbeda jauh teman-teman. Mana ini kameranya? Loh, ini dia. Bisa aja nih. Dan nih ya, tampilan belakangnya lampunya jauh lebih keren teman-teman. Jadi dia lebih simple, mirip seperti bagian depannya, dan sudah LED semua ya. Untuk lampu rem, lampu mundurnya, tapi untuk lampu sennya dia masih pakai bohlam. Dan yang menariknya juga di sini nih, jadi di samping ini ada akses untuk kita naik nih. Ya, ketika kita misalnya mau ambil barang atau kita mau ngiket sesuatu, dari samping lebih enak nih. Kalau dulu kan biasa harus dari ban nih, iya kan? Nah, ini kan lebih repot kan. Kalau di sini memang udah ada pijakannya, jadi lebih enak lagi. Dan untuk bagasinya, dia bisa muat barang sampai 1.200 liter. Wah, ada pegasnya. Enak ya. Jadi kita nggak usah takut lagi ngejeblak gitu. Walaupun dia ada stoppernya nih dari seling baja, tapi dia tetap ada tambahan si pegas ya, supaya ketika membuka jadi lebih smooth lagi. Terus ada bed liner juga di sini, sehingga kalau taruh barang-barang nggak bikin lecet si baknya. Nah, ini tipe V ya. Dan di sini ada lampu ketiganya atau third brake lamp-nya. Di sini ada emboss Hilux, dan di sini ada emboss Toyota. Wah, ini mengingatkan pada mobil-mobil Toyota zaman dulu gitu kan. Dan di sini juga ada sensor parkir ya, jadi lebih memudahkan. Dan karena ini tipe V, jadi ada kamera mundur ini. Jadi lebih praktis ketika, ya tahu sendiri ini kan mobil panjang ya, lebih dari 5 meter, sehingga jadi lebih memudahkan. Wah, sangar ya. Jadi nggak cuma tampilan luarnya yang berubah total, bagian interior juga, terutama dashboardnya. Desainnya lebih kaku, lebih siku-siku gitu ya. Kita lihat di setirnya juga. Jadi tampangnya jauh lebih keren. Kita nyalain dulu. Panas juga ya. Nah, wah, layarnya besar, 12 inci ya. Jadi untuk instrumen di sini, wah, udah banyak banget nih. Udah Android Auto, Apple CarPlay juga ada. Terus ada ionizer-nya. Di sini juga sudah full TFT ternyata. Wah, keren banget ya.
Jadi kita informasinya bisa diolah-olah banyak banget nih. Informasinya bisa macem-macem yang bisa kita lihat. Oke, tuh. Di sini juga tombol-tombolnya karena memang dia sudah support dengan Toyota Safety Sense. Jadi dia sudah ada adaptive cruise control, lane keeping, ya kan. Terus di situ juga ada blind spot. Di belakang juga ada rear cross traffic alert, ya kan. Terus di sini untuk tombol-tombol AC-nya. Nah, ini enaknya kalau mobil-mobil Jepang ya. Dia tombol-tombol fisiknya masih ada semua. Pun di layar gini nih, ini juga masih ada nih tombol-tombol fisik yang memang gampang disentuh. Jadi kita nggak usah sambil nyetir pun kalau mencet tombol jadi lebih praktis gitu. Terus di bawahnya sedikit, nah ini ada Type C untuk portnya, pengecasan. Lalu ada di sini hill descent control, ada locker, belakang juga ada. Ini stability control. Lalu untuk pindah modenya ya, jadi untuk dari 2H ke 4x4 high-nya, tapi kalau mau ke 4L-nya harus ditekan dulu, baru ke bawahin lagi, gitu. Terus di sini juga ada select mode untuk mode berkendaranya ya. Drive mode-nya ada banyak nih, ada sport, normal, eco ya, untuk yang pilihan di mode aspalnya, tapi kalau misalnya ke versi off-road-nya, nah, ini juga banyak nih. Kita pilih, ada deep snow, ada mud, ada sand, ada dirt, sama ada yang versi auto. Ini nyala mulu, oh ini karena set kita balikin lagi ya. Terus di bawahnya di sini udah ada untuk charging. Ini udah wireless charging di sini ya. Lalu juga untuk yang tipe V, dia sudah parking brake elektrik. Nah, jadi nggak tarik-tarik lagi. Kalau yang di tipe G kan dia masih manual untuk parking brake-nya. Lalu tipe V sudah otomatis. Sementara untuk yang tipe G sama tipe E dia masih manual, 6 percepatan. Terus kalau kita ngelihat di sini kompartemen tempat penyimpanan, di sini juga ada. Sini juga ada ya. Terus juga di sini nih. Nah, dia buat cup holder tapi ada tutupnya, jadi lebih enak gitu dilihatnya, lebih simple gitu kalau nggak digunakan. Terus di sini juga ada kompartemen lagi. Dan di sini ada colokan 220 volt ya, bisa 300 watt atau 100 watt bergantung sih kebutuhannya seperti apa. Terus joknya teman-teman sudah elektris untuk yang tipe V, dan dia sudah kulit ya. Jadi kalau yang tipe G dia masih manual dan masih material fabric, tapi kalau ini sudah kulit nih. Di belakangnya juga ya, tapi kan kalau di belakang dia nggak bisa direbahin ya, tapi sedapatnya aja sih, posisinya duduknya ya seperti itu. Gitu teman-teman. Oh iya, kita mau lihat mesinnya nih. Mesinnya ada yang beda nggak ya? Coba kita buka dulu. Nah, untuk pilihan mesinnya teman-teman, jadi sekarang hanya ada satu untuk mesinnya, 1 GD. Mesin yang sama digunakan sama Fortuner yang 28 ya. Jadi untuk kapasitas mesinnya ini di 2755 cc, untuk tenaganya di 201 dk dengan torsi di 500 Nm, tapi untuk yang matic. Sementara untuk yang manual secara tenaga sama di 201 dk, tapi torsinya 420 Nm, jadi sedikit lebih kecil lah torsinya ya. Ya mungkin pengaruh dari si transmisi juga kan, satu matic, satu manual. Tapi ya harusnya 1 GD kan udah terkenal akan apa ya, powerful, tapi juga secara durability juga ciamik ya, karena memang sudah digunakan di Fortuner, lalu di Hiace juga yang premium itu dipakai yang 28 juga. Jadi ini sih mesin segala oke lah. Nah, buat rasa berkendaranya jelas berbeda ya, karena memang secara mesin dia lebih powerful dan torqueful ya. Jelas saja karena memang kapasitasnya yang besar. Dan yang saya rasain juga untuk bantingan suspensinya, kalau kita ngerasain dilewatin speed trap itu agak lembut ya, beda dibandingkan yang sebelumnya. Dan yang paling enak tentu pada putaran kemudinya. Untuk yang tipe V karena sudah mengusung teknologi IPS, jadi untuk putarannya jauh lebih ringan dibandingkan yang tipe G. Nah teman-teman, jadi untuk bahan bakarnya ya, dia diesel yang bahan bakarnya sulfurnya itu maksimal 50 ppm. Jadi kalau di Pertamina ya dia harusnya pakai Pertamina Dex ya. Jadi lebih oke lagi secara performanya. Oke teman-teman, itu dia ulasan dari Toyota Hilux terbaru ya. Jadi memang sekarang dia lebih powerful dengan mesin yang lebih besar.
kapasitasnya, tenaganya pun juga begitu. Lalu juga sekarang dia ada 3 varian ya, ada yang tipe E, tipe G, sama tipe V. Lalu untuk warnanya dia ada 4. Ada yang warna putih, ada yang warna silver, lalu ada yang warna hitam seperti ini, lalu sama warna grey. Wah, greynya sih keren ya untuk yang tipe V ini. Dia ada 4 pilihan warna. Udah gitu dia juga untuk pertama kalinya Toyota Hilux sekarang mendapatkan fitur Toyota Safety Sense. Jadi dia secara keselamatan harusnya jadi lebih baik lagi. Tapi tinggal sekarang harganya nih. Harganya akan berapa? Nah, nanti cek aja videonya ini. Karena memang video ini dibuat sebelum launching teman-teman. Nanti update-nya mungkin cek di Instagramnya Otohub ya. Nah, itu untuk harga resminya tuh. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.